Yang pertama, membuat file koneksi. Yang kedua, membuat halaman utama. Yang ketiga, membuat menu admin. Yang keempat, membuat konten admin. Yang kelima, membuat manajemen menu. Dan yang terakhir, tentang manajemen artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Agung Tri Prastowo. Pada video kali ini kita akan masuk pembahasan modul ketiga. Sebelum kita masuk modul ketiga, bahwasannya sebelumnya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di materi sebelumnya itu kita sudah bahas modul kedua. Di mana di modul kedua ada 5 pembahasan ya yang belum bisa diikuti atau ditonton ulang di video sebelumnya karena ini menopang dari materi sebelumnya. Jadi kita saling bertumpu ya. Kalau sebelumnya belum dipahami, kita tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Yang pertama, di materi sebelumnya sudah dibahas tentang penggunaan XAMPP. Yang kedua, tentang pembuatan database. Yang ketiga, tentang pembuatan tabel. Lalu insert data ke table, lalu ditutup dengan mengatur struktur folder pada website. Nah, kita akan melanjutkan materi pada modul ketiga ini dengan judul membuat halaman admin. Kompetensi yang akan dicapai pada sesi kali ini yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu membuat halaman administrator. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membuat file koneksi database ke halaman website. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu membuat halaman utama. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu membuat halaman administrator. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu membuat halaman konten. Lalu yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu membuat sebuah artikel yang terhubung dengan database. Oke, setidaknya ada 6 materi pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, membuat file koneksi. Yang kedua, membuat halaman utama. Yang ketiga, membuat menu admin. Yang keempat, membuat konten admin. Yang kelima, membuat manajemen menu. Dan yang terakhir, tentang manajemen artikel. Oke, kita akan masuk ke video tentang pembahasan file koneksi. Jadi akan saya buat ke dalam 4 sesi. Sesi yang pertama adalah membuat file koneksi. Nah, berikut adalah demo tentang pembahasan file koneksi database. Mohon disimak setiap tahapannya ya. Oke, kita akan masuk modul ketiga. Sebelum kita masuk pembahasan modul ketiga, saya pengen review untuk project sebelumnya. Di sini Kak Agung akan mengimpor. Di sini belum ada project kita. Jadi cara importnya, kalian sudah copy file di modul kedua. Jadi diekstrak di htdoc ya. Diekstrak, nanti akan muncul di sini web modul ya yang ini. Ini masih persis seperti yang Kak Agung kasih. Lalu di sini ada database, kita harus import. Di sini saya juga belum punya database-nya. Jadi saya akan import, klik kanan, execute yang ini. Lalu kita cari folder kita, ini di web modul. Kita pilih all file, ini tahap 1, kita open ya. Nanti akan masuk, ini berhasil. Di sini akan masuk database kita ya. Nih, DB modul web.
seperti yang kalian punya. Selanjutnya kita akan bahas koneksi. Di sini perintahnya kalian diminta membuat file koneksi di drive lib ya. Pertama saya buka Sublime-nya. Di sini belum ada projectnya, jadi saya ambil dari modul. Kita taruh sini. Di lib kita buat file baru, kita simpan dengan nama koneksi.php. Oke. Di sini ada perubahan. Ini terjadi karena modul ini kan modul lama ya, tahun 2015. Sedangkan sekarang 2022, jadi ada perubahan dari PHP-nya versi ya. Jadi kita harus rubah versinya. Nah, yang pertama catatannya, ini pengaturan untuk koneksi dari project ke dalam database. Ini hostnya, localhost atau domainnya ya. Root ini usernya. Passwordnya ini memang kosong, punya saya kosong. Kalau kalian ada isi ya tinggal diisi database. Nah, ini yang disesuaikan ya. Nama di sini DB modul web, berarti di sini DB modul web seperti yang di sini DB modul web. Nah, kita harus coba dulu file kita sebelum kita berangkat lebih jauh ya. Maka saya masuk ke localhost web modul, lalu saya masuk ke library, saya jalankan file koneksi. Nah, di sini terlihat bahwa koneksi kita ini gagal ya, bla 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 bla, koneksi di baris ke-6 katanya nggak bisa. Nah, ini terjadi karena ini versi MySQL yang lama, sekarang pakai PHP 5 ya, jadi kita harus tambahkan MySQLi juga. Ini nggak perlu ini ya. Lalu di sini kita tambahkan host sebagai variabel. Lalu di sini kita tambahkan DB dari database. Kenapa begitu? Karena pola di MySQL 5 ya seperti ini ya. Kita coba refresh, just berhasil. Untuk mengetahui berhasil atau enggaknya, kita buat kondisi di sini ada if host, jika hostnya dikatakan berhasil, maka kita tampilkan koneksi berhasil. Selain itu, maka koneksi gagal. Oke, ini penting sekali untuk memulai lebih jauh, jadi koneksinya harus dipastikan berhasil. Kalau ini belum bisa, jangan masuk ke tahap selanjutnya ya. Saya simpan, kita refresh, just, nah koneksi berhasil. Kalau misalnya di sini database-nya kita rubah ya, modul database 2 kan kita nggak punya ya, maka di sini akan ada error bla 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 bla, modul 2 ini unknown ya, artinya database nggak diketahui. Atau saya rubah di sini passwordnya 123. Di sini juga akses DINET ya, ditolak, nggak bisa. Atau di sini saya buat salah misalnya SQL aja, maka di sini ada trouble di baris ke-6, ini nggak bisa juga. Atau di sini ya pokoknya kalau ada trouble di sini akan nggak berhasil aja. Nah, ini berhasil karena sudah betul. Oke, ini untuk materi koneksi. Nah, demikian adalah pembahasan file koneksi. Setelah file koneksi teman-teman ikutin dan sudah terhubung antara database dengan file, barulah kemasuk materi yang kedua,
Nah, di materi yang kedua ini akan dibahas tentang bagaimana menu pada halaman administrator dibuat, ya. Nah, mohon diikuti tahapan demi tahapannya seperti pada video berikut. Oke, setelah kita membahas soal koneksi, kita akan masuk ke membuat halaman utama adminnya. Di sini ini adalah struktur dari website kita. Jadi ada header, ada menu, konten, dan footer. Nah, poin pertama kita akan membuat file admin.php di folder admin. Berarti kita akan tanamkan di folder admin. Di sini ada save, ada admin.php. Nah, lalu di dalamnya ini kita copy semua filenya. Biasakan untuk merapihkan source-nya ya. Kayak ini misalnya nih kan satu tag ya, jadi lebih maju. Body dengan body seperti ini. Nanti ini memudahkan kita ketika file kita sudah semakin banyak. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, kita diminta untuk menjalankan folder admin.php. Oke, kita coba jalankan ya. Di sini modul admin just. Oke. Di sini koneksi berhasil, berarti file kita berhasil dikoneksi. Lalu di sini ada error ya. Ini nggak masalah, ini terjadi karena ada nama yang belum ada ya. Jadi include menu, include konten, ini belum ada. Ini dijelaskan di modul kita. Ini terjadi karena menu, konten ini belum kita buat di folder admin. Nah, untuk menghindari atau menghilangkan ini, kita buat file menu di sini. Saya buat file kosong dengan nama menu.php. Lalu saya buat lagi content.php. Kita coba refresh ya. Yes, nah sekarang berhasil. Artinya file yang diminta sudah ada. Selanjutnya kita diminta untuk membuat, walaupun tidak ada pesan error, di sini kita diminta untuk membuat file CSS ya, admin.css di folder CSS. Admin CSS, new file. Di folder CSS, lalu kita copy ini untuk skinnya, kita copy, lalu kita buat ini di menu ya, menu.php. Jadi taruh di menu. Nah, ini hati-hati, ini tanda petiknya nggak mau, kadang suka error ya. Lalu di sini tambahkan ini di CSS-nya ya. Jangan lupa ini masih ada. Nah, kita diminta menjalankan ya. Coba yes, ya berhasil. Modul web admin. Nah, ini seperti ini hasilnya. Untuk gambar ini di folder admin harus ada ya. Jadi di drive sam htdoc.
modul web ya. Ini gambar, sorry di CSS ya. Oke. Admin.php modul web. Ini seharusnya di sini ada gambar, JPEG, default CSS image. Harusnya di sini ada folder. Nah, ini terjadi karena dia ini error ya. Error dari sini. Harusnya kita bisa reset. Kita harus reset. Kadang suka gitu. Karena tadi sebelumnya saya sudah nyoba berkali-kali. Nah, ini harusnya belum ada gambar ini. Nah, untuk mengadakan gambar tadi, kita harus tambahkan gambarnya di sini. So, saya akan mencari gambar yang sudah saya siapkan. Nanti kalian bisa download ya di web CSS image. Nah, ini saya copy, saya pindahkan di sini. Nah, baru dia akan muncul sekarang. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.